Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mbak Melinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 11. Ya, kita masih membahas tentang teori kinetik gas. Kali ini kita membahas materi tentang energi kinetik rata-rata molekul gas. Energi kinetik rata-rata molekul gas dirumuskan dengan EK sama dengan 3/2 kT ya. Dengan EK itu adalah energi kinetik ya, satunya Joule. K konstanta Boltzmann nilainya ini 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. T itu suhu. Ingat suhu harus dalam satuan Kelvin ya. Nah, dari rumus ini kan ketetapan ya. Ketetapan yang nilainya tidak berubah. Jadi di sini hanya ada hubungan EK dengan T. Maka yang mempengaruhi energi kinetik molekul gas atau kecepatan molekul gas itu hanya suhu gas. Sekali lagi, yang mempengaruhi energi kinetik molekul gas itu adalah hanya suhu gas. Ya, maka di sini menulis jadi hanya suhu gas yang berhubungan dengan gerak molekul, entah itu energi kinetik atau kecepatan molekul. Makin cepat gerak molekul, maka makin tinggi suhu gasnya. Karena nilai EK itu sebanding atau berbanding lurus dengan suhu. Jadi makin cepat gerak molekulnya, maka makin tinggi suhunya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Di dalam ruang tertutup terdapat gas dengan suhu 27 derajat Celcius. Bila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya menjadi 5 kali semula, maka gas itu harus dipanaskan sampai suhu berapa? Oke, di sini T1-nya itu 27 derajat Celcius ya. Baru di sini dibilang energi kinetiknya menjadi 5 kali semula. Berarti bisa kita tulis EK2-nya sama dengan 5 kali EK1. Seperti ini ya, karena 5 kali semula. Ini tanya adalah suhu gas itu, gas harus dipanaskan hingga suhu berapa derajat Celcius supaya energi kinetiknya jadi 5 kali energi kinetik semula. Kita lihat di sini ya, EK dengan T itu berbanding lurus. Maka bisa ditulis begini. EK2 per EK1 karena berbanding lurus ya, maka di sini T2 per T1. Oke, sebelum kita masukkan ke rumusnya, ingat suhu harus dalam satuan Kelvin ya. Jadi walaupun ini sudah diketahui dalam derajat Celcius T1-nya, T2-nya juga ditanya dalam derajat Celcius, tetap T1-nya harus ubah dulu ke Kelvin. Ingat ubahnya ya. Tambah 273 ya, jadi 300 Kelvin. Ini 5 EK2-nya ganti dengan 5 EK1 per EK1. T2-nya kita mau cari per 300. Ini habis dibagi ya. Ini tinggal kali silang saja. Berarti T2-nya adalah 5 kali 300. Maka T2-nya adalah 1500 Kelvin. Nah, sekarang yang ditanya adalah suhu dalam derajat Celcius. Berarti ini kita convert atau kita ubah dulu ke derajat Celcius ya. Jadi ini 1500 kurang 273. Hasilnya adalah 1227 derajat Celcius. Jadi suhunya, kita tahu gas harus dipanaskan sampai suhunya 1227 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, F kelajuan efektif gas. Ya, karena molekul-molekul gas tidak seluruhnya bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi kalau ada dalam satu wadah, ya kan banyak partikel molekul gas ya, dan partikel-partikelnya itu bergerak tidak dengan kecepatan yang sama. Ya, maka perlu mendefinisikan arti dari rata-rata kuadrat kelajuannya. Ya, misalkan dalam suatu wadah tertutup ada N1 molekul bergerak dengan kecepatan V1, N2 molekul bergerak dengan kecepatan V2, dan seterusnya. Ya, maka rata-rata kuadrat kelajuan partikel gas itu ditulis seperti ini. Jadi rata-rata kuadrat kelajuannya adalah N1 kali V1 kuadrat tambah N2 kali V2 kuadrat dan seterusnya ya. Bagi N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, yang dinamakan kelajuan efektif gas ya atau VRMS, root mean square, itu adalah akar dari hasil ini. Jadi akar dari rata-rata kuadrat kelajuannya, itu yang dinamakan dengan kelajuan efektifnya. Nah, selain itu kelajuan efektif gas bisa juga dirumuskan dengan ini ya. Memang langsung tulis saja rumusnya. Jadi bisa pakai rumus akar 3 kT per M, dengan M ini massa partikel ya, atau akar 3 RT per MR, MR ini massa molekul relatif. Yang perlu kalian perhatikan, R-nya harus pakai yang ini ya, 8,31 kali 10 pangkat 3. Atau VRMS bisa juga dirumuskan dengan akar 3P per rho.
Ini P, ini rho ya. Ini P tekanan. Pakai yang satuan Pascal ya. Ini rho masih jenis. Nah, rumus-rumus ini kilogram per meter kubik ya. Nah, rumus-rumus ini digunakan berdasarkan kebutuhan soal. Jadi, apa yang diketahui dalam soal, kita cocokkan berarti harus pakai rumus yang mana. Beginilah perumusan untuk kelajuan efektif gas. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini memang langsung gambar tabel ya, tabel antara kelajuan molekul dengan banyak molekul. Jadi di sini kalau ada molekul jumlahnya 1, kelajuannya 1, jumlah molekulnya 3, kelajuannya 2, jumlah molekulnya 8, kelajuannya 3, jumlah molekulnya 5, kelajuannya 4, jumlah molekul 2, kelajuannya 5, jumlah molekul 1, kelajuannya 6. Yang ditanya adalah berapa kelajuan efektif gas. Berarti yang ditanya adalah VRMS-nya berapa. Nah, pertama yang kita cari dulu adalah rata dari kuadrat kelajuannya ya. Nah, tadi rumusnya N1 kali V1 kuadrat tambah N2 kali V2 kuadrat. Ini ada 6. N3 kali V3 kuadrat tambah N4 kali V4 kuadrat tambah N5 kali V5 kuadrat tambah N6 kali V6 kuadrat per ini pertama molekulnya ada 1, kecepatannya 1 kuadrat, ini 3, 2 kuadrat, ini berapa? 8, 3 kuadrat, 5, 4 kuadrat, 2, 5 kuadrat, 1, 6 kuadrat per 1 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 2 tambah 1. Ini 1 kali 1 ya, 1 kali 1 tambah, ini berapa? Langsung aja lah. 1, ini 2 kuadrat, 4 kali 3, 12, 3 kuadrat, 9 kali 8, 72, 4 kuadrat, 16 kali 5, 80, 5 kuadrat, berapa? 5 kuadrat, 25 kali 2, 50, 6 kuadrat, 36 kali 1, 36. Bagi berapa ini? 1 tambah 3, 4, tambah 8, 12, tambah 5, 17, tambah 3, 20. Ini ya, baru ini kita jumlahkan, jadi berapa? 13, 72, 80, 50, 36 ya. Ini 1, 11, jadi ini 9, 17, tambah 8, 25. Jadi ini 251 ya, bagi 20. Oke, ini jadi 251 bagi 20 ya, hasil dari rata-rata kuadrat kelajuannya. Yang ditanya adalah VRMS-nya berapa ya. Berarti VRMS-nya adalah akar dari rata-rata kuadrat kelajuannya ya. Berarti ini akar dari 251 per 20. Ya, ini tinggal kita hitung saja pakai kalkulator ya. Hasilnya adalah 3,54 meter per second. Jadi nilai VRMS-nya atau kelajuan efektifnya adalah 3,54 meter per second. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Jika masih jenis gas nitrogen 1,25 kg per meter kubik dan tekanannya 1,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka hitunglah kecepatan efektif partikel gas pada suhu 227 derajat Celcius. Tulis dulu yang diketahui ya, ini masih jenis berarti rho. Rho ada tekanan ya, berarti P. Lalu ada suhu 227 derajat Celcius, convert ke Kelvin ya, tambah 273 jadi 500. Yang ditanya adalah VRMS-nya berapa. Oke, kita lihat apa yang diketahui di soal. Ada rho, ada P, ada T. Ditanya VRMS-nya berapa. Berarti kita gunakan rumus yang VRMS sama dengan akar 3P per rho. Oke, jadi kita gunakan rumus yang ini ya. Kalau misalkan kalian tanya, Mem, jadi ini suhunya nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh, berarti ini cuma memperindah soal. Ya, jadi kita cuma pakai P dengan rho-nya.
Berarti V sama dengan akar 3 kali P-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5. Rho-nya adalah 1,25 ya. Ini kalau bagi 0,5 ini 6, bagi 0,5 ini jadi 5 ya. 3 kali 6 18, 18 bagi 5 3,6. Maka ini jadi akar 3,6 kali 10 pangkat 5. Itu sama juga dengan akar dari 360.000 ya. Ini hasilnya adalah 600. Jadi akar dari 360.000 itu adalah 600. Maka kecepatan efektif partikel gasnya adalah 600 meter per second, atau VRMS-nya, ini RMS ya, RMS ya, jadi VRMS-nya nilainya adalah 600 meter per second.